Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raiga dari kelas 7C dan dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Atomic Habits. Sebelum saya mengulas buku Atomic Habits, saya akan memberikan informasi-informasi umum mengenai Atomic Habits. Atomic Habits adalah buku yang ditulis oleh James Clear dan diterbitkan pada tahun 2018 di Britania Raya dan 2021 di Indonesia Raya. Untuk penerbit resminya sendiri adalah The Penguins Book, dan buku yang diterbitkan oleh Penguins Book memiliki jumlah halaman sekitar 340 halaman. Langsung saja kita langsung ke ulasan buku Atomic Habits. Untuk ulasan buku Atomic Habits, saya akan membagi menjadi 10 poin. 10 poin yang sering disebutkan oleh James Clear di buku ini. 10 poin itu akan disertai dengan penjelasan dan contohnya. Jadi Anda tidak kebingungan saat mendengar saya. Poin nomor 1. James Clear di buku ini berpendapat bahwa perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil. Oleh karena itu, kita tidak perlu berusaha untuk mengubah semuanya sekaligus dan secara mendadak. Cukup ya fokus pada perubahan kecil yang tidak terlalu besar tapi impactnya kecil dan kamu bisa lakukan sehari-hari tanpa perlu khawatir, tanpa perlu berusaha keras itu. Langsung aja contohnya. Contohnya adalah kalau tujuan kamu itu pengen nurunin berat badan, cukup tidak perlu untuk memulai diet yang keras atau olahraga yang keras setiap hari. Cukup untuk mulai mengurangi asupan kalori harian Anda setiap hari. Ya misalnya kayak 100 kalori gitu dikurangin setiap hari, 100, 200, 300. Nah, itu. Poin nomor 2, fokus pada sistem, bukan tujuan. James menekankan di buku ini bahwa pentingnya fokus pada sistem bukanlah tujuan. Sistem adalah rangkaian kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Sedangkan tujuan adalah hasil yang ingin kita capai. Contohnya adalah kalau tujuan kamu tuh ingin menjadi pembisnis yang sukses, maka kamu harusnya fokusnya tuh ke sistemnya bukan ke tujuannya. Sistemnya tuh misalnya tuh kayak meneliti pasar, membangun produk dan memasarkan produk kamu gitu dan lain-lain. Kamu tuh harus fokus ke itu, bukan ke gimana caranya jadi pembisnis. Fokus aja ke sistem gitu. Poin nomor 3, buatlah kebiasaan Anda terlihat. Kebiasaan yang terlihat lebih mudah untuk dilakukan daripada kebiasaan yang tidak terlihat. Oleh karena itu, buatlah kebiasaan Anda terlihat dengan cara menempatkannya di tempat yang mudah terlihat. Contohnya adalah kalau kamu ingin olahraga secara teratur setiap hari, kamu perlu menaruh sepatu atau alat olahraga kamu di kamar kamu, sehingga saat kamu bangun, kamu tuh bisa langsung melihatnya dan kamu bisa lebih mudah untuk melakukan olahraga gitu. Karena ada penelitiannya lebih mudah untuk melakukannya, seperti yang tadi saya bilang. Lebih mudah untuk melakukan kebiasaan yang semudah terlihat daripada yang tidak gitu. Poin nomor 4, buatlah kebiasaan Anda menarik. Kebiasaan yang menarik lebih mudah untuk dilakukan daripada kebiasaan yang tidak menarik. Karena itu, buatlah kebiasaan kamu menarik dengan cara menambahkan ya unsur kesenangan, tantangan dan lain-lain ya. Contoh, kalau kamu ingin membaca buku lebih banyak, kamu perlu menemukan buku yang membuat kamu menarik gitu, membuat kamu suka, membuat buku kamu perlu menemukan, contohnya tuh kamu perlu menemukan buku yang menarik minat kamu gitu ya. Poin kelima, buatlah kebiasaan kamu mudah. Kebiasaan mudah itu lebih mudah dilakukan daripada kebiasaan yang sulit gitu, yang susah. Buatlah kebiasaan kamu mudah gitu. Caranya ada banyak. Contohnya ya
Salah satunya hilangkan halangan yang bisa menggagalkan kebiasaan yang ingin kamu lakukan. Gitu. Contohnya, kalau kamu ingin menulis blog secara teratur, buatlah blognya itu sederhana dan mudah dipahami gitu, atau mudah dibuat gitu ya kan. Poin nomor 6. Buatlah kebiasaan kamu memuaskan. Kebiasaan memuaskan lebih mudah untuk dipertahankan daripada kebiasaan yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, buatlah kebiasaan Anda memuaskan dengan cara menambahkan unsur penghargaan atau pengakuan. Contohnya, kalau kamu udah belajar bahasa baru, kamu tuh waktu lulus, kamu itu bisa dapat ini apa sih? Waktu kamu belajar bahasa contohnya adalah kalau kamu olahraga secara teratur, kamu bisa beri hadiah kepada diri kamu sendiri yang membuat kamu senang gitu, yang membuat kamu senang dan tidak sedih, dan membuat kamu self rewarding lah, bahasa Gen Z-nya, self rewarding. Poin ketujuh, ketujuh. Mulailah dari hal yang kecil. Jangan mencoba untuk memulai semuanya sekaligus. Jadi jangan coba mulai semuanya sekaligus langsung besar gitu, jangan. Mulai dari yang kecil. Dan tingkatkanlah ya dari yang kecil itu intensitasnya setiap hari secara bertahap. Tidak naik langsung sut gitu, jangan. Tingkatlah secara bertahap. Contohnya kalau kamu ingin berolahraga tuh contohnya ya, tingkat awal-awal tuh larinya tuh jangan langsung 1 km gitu. Larinya tuh dari 250 meter gitu setiap hari. Habis itu setiap hari naikin 10 meter, 20 meter. Nah, ya gitulah. Pokoknya naikin intensitasnya itu jangan susah gitu. Kan siapa tadi, buatlah kebiasaan kamu gampang. Buatlah gampang. Jadi intensitasnya naiknya jangan banyak gitu. Poin nomor 8. Teruslah maju. Tidak apa-apa kalau kamu nggak sempurna. Yang penting tuh maju. Karena pada dasarnya tuh manusia nggak ada yang sempurna gitu ya kan. Nah, itu penjelasannya. Contohnya tuh kalau kamu tujuannya tuh udah olahraga setiap hari. Nah, kamu ngelewatin satu hari gitu. Jangan down gitu. Jangan down habis itu kamu nggak ngelakuin kebiasaan itu lagi. Nggak apa-apa, maju aja terus. Nggak apa-apa sempurna. Poin nomor 9. Catat kemajuan kamu. Mencatat kemajuan kamu itu dapat membantu kamu banget. Karena itu bisa membantu kamu lebih termotivasi, habis itu membuat kamu merasa bangga dengan diri sendiri gitu. Karena itu mencatat apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu capai itu bisa buat kamu bangga dengan diri sendiri. Poin ke-10. Temukan teman atau mentor. Mempunyai teman atau mentor yang mendukung dapat membantu kamu untuk tetap termotivasi dan membantu kamu lebih cepat dan lebih mudah untuk mencapai tujuan kamu. Contohnya, kalau kamu ingin jadi pemain bola, gabunglah sama klub bola, jangan gabung sama klub lain, gabung sama klub bola, sama klub-klub bola gitu, eskul bola dan lain-lain. Nah, itu poin-poinnya. Sudah semua itu 10 poin. Kali ini aku akan memberikan 3 hikmah yang sudah saya kaitkan ya, yang udah aku kaitkan dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis. Hikmah pertama, perubahan kecil dapat dihasilkan dengan salah. Aku bakal nunjukin satu hikmah yang ada di dalam buku Atomic Habits dan aku sudah kaitkan dengan Al-Quran. Hikmahnya adalah jangan menyerah. Hikmah ini sudah aku kaitkan dengan surat Yusuf ayat 87 dengan artinya itu, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi ayat ini tuh ngajarin kita ya bahwa kita tidak boleh berputus asa.
Karena kalau kita berputus asa, kita termasuk golongan kafir. Jadi karena itu kan dibilang kita tidak boleh berputus asa ya. Kata lain dari kita tidak boleh berputus asa tuh kan jangan menyerah ya. Janganlah berputus asa, janganlah menyerah. Nah, itu tuh ada di Atomic Habits. Satu-satunya jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.